Haaland memiliki 3 pemain favorit: Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, dan Michu. Ibra telah memenangkan 31 trofi, mencetak 600 gol, dan merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa di negaranya. Ronaldo, dia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sepak bola. Sedangkan Michu, dia hanya memenangkan 1 trofi tertinggi sepanjang karirnya, mencetak hanya 100 gol, dan hanya bermain selama 12 menit di Liga Champions. Jadi, bukankah pemilihan nama Michu sedikit mengganjal? Mengapa harus dia? Haaland menyukai Ibra dan Ronaldo. Namun Michu, baginya merupakan pemain yang spesial. Dia selalu men-tweet tentangnya, sering menyebut namanya dalam berbagai wawancara, melakukan selebrasi khasnya setiap saat, dan bahkan sering men-tag Michu di setiap unggahan Instagramnya, hanya untuk menarik perhatiannya. Dan saya harus mengatakan ini, apa yang dilakukannya telah membuahkan hasil. Jauh sebelum Haaland menjadi pemain seperti sekarang, Michu memperhatikan seorang anak kecil yang selalu men-tag dirinya, dan keduanya tampaknya telah berkomunikasi selama bertahun-tahun tanpa pernah bertemu, meskipun pada akhirnya hal itu terjadi. Dan jika dipikir-pikir, pemilihan nama Michu menjadi masuk akal. Mereka berdua memiliki beberapa kesamaan, sama-sama tinggi, berkaki kidal, dan memiliki kemampuan untuk mencetak gol serta cara berlari yang sama-sama canggung. Namun yang terpenting, pada saat Michu mencapai puncaknya, Haaland baru berusia 12 tahun. Jadi mencintai sepak bola dan Michu adalah sesuatu yang sangat istimewa saat itu. Namun, apakah Michu benar-benar ada atau hanya sebuah dongeng? Masa-masa kejayaan Michu begitu sempurna, tapi sayangnya hanya sesaat. Seolah-olah dia hanya ada selama 12 bulan. Namun sebenarnya, kisahnya dimulai jauh lebih awal. Michu tumbuh sebagai seorang penggemar berat Real Oviedo. Bahkan seluruh keluarganya sangat menyukai klub tersebut. Jadi sudah sewajarnya jika dia dan saudaranya bermain di akademi mereka. Klub ini cukup besar saat itu. Dan ketika Michu berusia 14 tahun, mereka bahkan telah membangun stadion baru dengan kapasitas 30.000 penonton. Dan dia bermimpi untuk menjadi yang pertama menginjakkan kakinya di stadion tersebut, menghadapi Barcelona atau Real, melanjutkan perjuangan klub ini untuk mencapai posisi teratas di sepak bola Spanyol. Tapi kemudian, setelah 13 musim beruntun di La Liga, degradasi yang mengejutkan menghancurkan segalanya. Dan karena dipaksa berjuang untuk melunasi hutang membangun stadion, mereka tidak bisa mendapatkan dana untuk pemain baru. Dan bukannya bangkit kembali, mereka malah mengulangi penampilan buruk dan kembali turun ke divisi 3. Bahkan tidak mampu membayar gaji para pemain, membuat mereka dikirim ke divisi 4 dalam waktu sekejap. Harapan telah lama hilang. Klub yang telah mendatangkan Santi Cazorla dan Juan Mata tampaknya telah berakhir. Begitu pula dengan mimpi Michu. Pada kenyataannya, itu adalah tahun di mana Michu memulai debutnya. Alih-alih menunjukkan seberapa jauh mereka telah melangkah, 30.000 tempat duduk tersebut kini hanya menjadi saksi akan apa yang pernah ada sebelumnya. Michu telah menunjukkan beberapa harapan sejak awal, dan klub bahkan naik 1 tingkat di musim pertamanya. Tapi setelah 2 tahun di sana, mereka kembali turun ke divisi 4. Michu merasa tidak berdaya. Dan karena baru berusia 22 tahun, karena khawatir akan menjadi talenta yang terlupakan, membuatnya kemudian menerima tawaran Celta Vigo di tingkat kedua. Namun demikian, klub barunya tidak jauh lebih baik. Siapa sangka, 4 tahun sebelum Michu tiba, mereka mengalahkan AC Milan di Liga Champions. Tetapi entah bagaimana pada tahun yang sama mereka terdegradasi. Lalu bangkit dan promosi kemudian lolos ke Piala UEFA, mengalahkan tim-tim seperti Spartak dan Fenerbahce. Tetapi sekali lagi, entah bagaimana mereka kembali terdegradasi di tahun yang sama, yang kemudian diikuti dengan kedatangan Michu. Sepertinya dia tertarik dengan drama, yang anehnya kemudian menentukan karirnya sendiri. Awalnya dia disimpan di tim B Celta untuk sementara waktu, tetapi karena sangat mengesankan dengan eksploitasi golnya, membuatnya dipromosikan ke tim utama untuk bermain bersama Diego Costa tak lama kemudian. Dan sejak saat itu, waktu terasa cepat berlalu.
Tahun berikutnya dia memulai kerjasama yang baik dengan Lago Aspas. Di tahun ketiga, dia mulai tampil mengesankan dan bahkan mendapat peluang besar untuk bergabung dengan Sporting Gijon di La Liga. Tapi secara mengejutkan malah menolaknya karena mereka adalah rival klub masa kecilnya Real Oviedo, di mana dia akhirnya terus-menerus diejek, yang berujung pada selebrasi ikoniknya. Pada musim berikutnya, ketika dia membawa Celta ke babak playoff promosi, sayangnya dia gagal mengeksekusi penalti yang menentukan. Namun, di mata banyak orang, dia adalah alasan bahwa Celta dapat melangkah sejauh ini. Dan hal tersebut membawanya pindah ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol untuk pertama kalinya, bergabung dengan Rayo Vallecano dengan status bebas transfer, dan bertemu dengan Diego Costa lagi. Tidak mengejutkan siapapun, Rayo juga mengalami beberapa peristiwa dramatis. Pada tahun 2001, mereka dikenal sebagai pembunuh raksasa. Mereka mengejutkan Spanyol dengan mencapai perempat final Piala UEFA, hanya untuk kemudian terdegradasi 2 kali berturut-turut dan berakhir di Divisi 3. Mereka kembali ke La Liga 8 tahun kemudian, tentu saja di tahun yang sama dengan kemunculan Michu. Tetapi kali ini, dia jauh lebih membantu dalam kebangkitan mereka. Ditempatkan di sisi kiri lini tengah mereka, dan menjalani musim terbaik dalam hidupnya, mencetak 2 gol ke gawang Real. Dengan gol pertama hanya dalam waktu 15 detik setelah pertandingan dimulai, menjadi gol tercepat yang pernah dicetak oleh seorang pemain di Bernabeu. Dengan total 15 gol di Liga pada akhir musim, menjadikannya sebagai pemain tengah dengan gol terbanyak di La Liga, dan menarik perhatian salah satu mantan pemain terbaik sepanjang masa, Michael Laudrup, yang sedang menangani Swansea, sebuah tim asal Wales pertama yang masuk ke Premier League, yang juga sedang melakukan banyak perekrutan pemain. Pada awalnya terlihat tidak sebanding harga 2 juta pound sterling yang dibayarkan untuk pemain berusia 27 tahun dari Rayo Vallecano. Tetapi percayalah, Laudrup mengenal Spanyol. Dia jelas memiliki mata untuk melihat talenta, dan dia sangat tahu jenis pemain yang pantas diperkenalkan ke Premier League. Dan saat itu adalah perayaan 100 tahun klub. Dan begitu mereka memulai debut menggunakan jersey perayaan mereka dengan warna emas pada seragam putih, saat itu juga menjadi jelas bahwa Michu akan menjadi pemain yang memiliki sentuhan emas. Ketika dia melakukan perjalanan dengan bus tim menuju debutnya di Lodfus Road, Angel memperingatkannya untuk bersiap-siap menghadapi pertandingan yang sulit, karena mereka akan memainkan laga tandang di Premier League. Tapi 8 menit setelah pertandingan dimulai, Michu sudah merayakan gol pertamanya. Kemudian datang 1 gol lagi dan 2 assist. Di akhir pertandingan, dia adalah bintang yang membuat klubnya menang 5-0. Dan di bulan Desember, namanya sudah masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak di Premier League, sejajar dengan Suarez, Gareth Bale, dan bahkan Van Persie. Meskipun dia bukan seorang penyerang murni, pelatih selalu merotasinya sesuai kebutuhan tim, mulai dari peran sekunder di lini depan hingga menjalani peran pemain nomor 10 dan bahkan berada di sisi kiri lapangan, yang semuanya selalu dijalaninya dengan luar biasa. Hanya 1 tahun setelah menjalani debutnya di La Liga, dia menjadi pemain yang paling banyak dibicarakan di Premier League. Seperti yang dikatakan oleh Sir Alex, ini adalah pembelian kelas 1, hanya 2 juta pound sterling, dan saya tidak pernah mendengar namanya. Selain itu, para penggemar juga mulai menyukainya karena kerendahan hati dan kegembiraannya dalam bermain sepak bola. Dari kemampuan sundulan hingga tendangan jarak jauh, dia memiliki segalanya. Apalagi ketika menghadapi tim-tim besar, dia seperti mendapat motivasi tambahan. Liverpool, Manchester United, Tottenham, mereka telah merasakannya. Dan bahkan saat melawan Arsenal, dia mencetak 3 gol. Dan ketika performanya sedikit menurun, dia mencetak gol melengkung yang indah ke gawang Chelsea di semifinal Piala Liga, membawa klubnya ke final Piala Liga untuk pertama kalinya, sekaligus memberikan kartu terbaik bagi Swansea di ulang tahun ke-100. Dan dalam salah satu pertandingan final underdog terbesar sepanjang masa, Michu mencetak gol saat mengalahkan Bradford untuk meraih trofi, setelah mereka juga mengalahkan Arsenal dan Aston Villa dalam perjalanannya. Hingga saat ini merupakan satu-satunya trofi utama yang pernah diraih oleh Swansea,
dan merupakan trofi yang membuat mereka mendapatkan kesempatan untuk bermain di Liga Eropa. Di sisi lain, dia mendapatkan kontrak baru, ujian yang tiada hentinya dari Laudrup, dan tawaran dari berbagai klub top Eropa, termasuk 30 juta dari Arsenal. Meskipun Swansea menolak semuanya. Namun demikian, panggilan yang tidak dapat ditolak adalah panggilan pertamanya untuk masuk timnas Spanyol. Hanya beberapa bulan setelah Michu mengatakan mustahil untuk menjadi bagian dari timnas, dia mendapatkan pemanggilannya. Ketika musim berikutnya dimulai, untuk sesaat orang-orang hampir percaya bahwa semua ini adalah nyata. 5 gol dan 2 assist dalam 10 pertandingan pada akhir September sudah cukup untuk membuktikannya. Sampai akhirnya dia melewatkan 1 pertandingan karena cedera. Kemudian kembali dan tidak tampil dengan performa terbaiknya. 7 pertandingan, hanya 1 gol. Kemudian cedera lagi yang membuatnya absen lebih lama. Dia absen selama 1 bulan karena masalah pada lututnya. Lalu kembali, dan 2 pertandingan kemudian, cedera lagi. Kali ini pada pergelangan kakinya, membuatnya absen selama 3 bulan. Pada saat musim berakhir, sudah 7 bulan sejak semuanya dimulai, dia hanya bermain 11 pertandingan, tidak berhasil mencetak 1 gol pun, dan hanya mendapatkan 1 assist. Selama periode tersebut, cederanya telah menghentikannya untuk bergabung kembali dengan Spanyol dan menghancurkan peluangnya untuk bermain di Piala Dunia. Sementara itu, Swansea mengalami kemunduran. Laudrup dipecat, menyusul skandal korupsi di mana agen membayarnya untuk meyakinkan dewan agar merekrut pemain tertentu. Dalam upaya putus asa untuk mengembalikan semuanya ke jalur yang benar, Swansea mengirim Michu yang sedikit tertekan untuk dipinjamkan ke Napoli. Tetapi tidak ada hasil. Setelah 6 pertandingan, para penggemar tidak memiliki alasan untuk mengingat namanya. Kemudian sebuah benturan kecil membuatnya kembali absen. Dan setelah beberapa kali pemeriksaan, semuanya menjadi jelas. Tepat 1 tahun sejak Michu mengalami cedera pada pergelangan kakinya, dia diberitahu bahwa dia menderita peradangan permanen pada jaringan di sekitar pergelangan kakinya. Dia menjadi tahu bahwa rasa sakit yang telah menghentikannya untuk tampil selama setahun terakhir tidak akan hilang. Dan dia tidak akan pernah bermain untuk Napoli lagi. Dan setelah menjalani 4 kali operasi, dia setuju untuk mengakhiri kontraknya di Swansea. Ribuan surat telah diterimanya. Para penggemar mengucapkan selamat tinggal. Meskipun hanya bermain dalam 67 pertandingan, Michu telah memiliki tempat di hati para penggemar. Pada saat itu, lebih dari 400 hari sejak laga terakhirnya, para dokter mengatakan kepadanya, itu adalah cedera yang normal, yang dialami oleh banyak pemain. Beberapa tablet dan pil dalam sehari akan menghilangkan rasa sakitnya. Anda akan baik-baik saja. Tetapi entah bagaimana, rasa sakitnya tidak pernah hilang. Dia tidak pernah memberikan yang terbaik untuk mereka. Ketika dia mengatakan kepada keluarganya bahwa dia tidak bisa melakukannya lagi, sehingga dia akan bergabung dengan tim yang dilatih kakaknya di Divisi 3. Mereka mengira dia sudah gila. Hal ini mengacaukan pikirannya. Semua orang di sekitarnya sepertinya mengira dia mengalami stres, bahwa rasa sakitnya tidak nyata, karena dokter bersikeras bahwa cederanya tidak terlalu buruk. Faktanya, klub-klub mempercayai hal ini, dan dengan sensasi di sekitar namanya, mereka berani bertaruh untuk itu. Aston Villa berulang kali bersikeras agar dia menandatangani kontrak dengan mereka, memberikan kesempatan terakhir. Itu adalah tawaran jutaan dolar, namun Michu selalu menolaknya. Dia berkata, "Sebagai pribadi yang baik, kamu harus bersikap terhormat dan jujur. Saya tahu saya tidak bisa memberikan yang terbaik, dan jika bisa, itu untuk Swansea, bukan untuk Villa." Pada akhirnya, Michu bergabung dengan klub yang dilatih oleh saudaranya sendiri, dan dia tetap tampil impresif, mencetak 12 gol dari 17 pertandingan. Meskipun sebenarnya dia sudah tidak kuat berlari beberapa putaran di lapangan saat pemanasan, membuat istrinya mengkhawatirkannya. Tapi setidaknya Real Oviedo kembali untuknya, menawarkannya kesempatan untuk mendapatkan kemenangannya, membuatnya bermain untuk tim masa kecilnya sekali lagi, dan memperjuangkan promosi ke La Liga di stadion impiannya. Pada akhirnya tidak terlalu buruk, meskipun setelah hanya 1 musim bermain di sana,
Rasa sakit memaksanya untuk pensiun di usia yang baru 31 tahun. Namun, ketika diwawancarai beberapa tahun kemudian, semuanya menjadi lebih gelap. Michu mengklaim bahwa dia memiliki pergelangan kaki seperti orang berusia 80 tahun. Bahkan untuk berjalan dalam jangka waktu lama pun terlalu menyakitkan untuk dilakukan. Siapa sangka, dia yang telah menggoda Premier League dengan melayang-layang di lapangan mengalami hal seperti itu. Dan ketika mereka bertanya kepadanya tentang Swansea, dia menjawab, rasanya seperti mencoba mengingat mimpi setelah bangun tidur.